Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semua, hari ini kita akan membahas tentang materi bab 2, yaitu siklus makhluk hidup, dan ada 3 pokok bahasan yang akan hari ini kita bahas, yaitu yang pertama adalah pengertian siklus hidup. Kemudian yang kedua siklus hidup hewan. Yang ketiga adalah membedakan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Berikut dengan contoh-contoh hewan yang bermetamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Berikut penjelasannya materi tentang siklus hidup. Yang pertama adalah pengertian siklus hidup. Semua makhluk hidup mengalami siklus hidup atau daur hidup. Siklus hidup atau daur hidup adalah tahapan perkembangan makhluk hidup dari lahir atau menetas, kemudian tumbuh membesar, sampai akhirnya berkembang biak menghasilkan keturunan. Begitu seterusnya. Kemudian yang kedua adalah mengenai siklus hidup hewan. Hewan memiliki siklus hidup yang beragam. Ada yang lahir dengan bentuk mirip induknya, namun ada juga hewan yang terlahir dengan bentuk yang berbeda dari induknya dan mengalami perubahan bentuk. Perubahan bentuk hewan secara bertahap menjadi dewasa disebut metamorfosis, ya. Jadi perubahan bentuk hewan secara bertahap, ada tahapannya menjadi dewasa, itu disebut dengan metamorfosis. Ya, yang ketiga adalah tadi sudah dijelaskan, perubahan bentuk hewan secara bertahap menjadi dewasa disebut metamorfosis. Dan metamorfosis itu dibedakan menjadi 2. Ada metamorfosis sempurna dan ada metamorfosis yang tidak sempurna. Berikut contoh-contohnya hewan yang bermetamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Berikut penjelasannya. Yang pertama mengenai metamorfosis sempurna. Sebelum diberikan contoh hewan yang bermetamorfosis sempurna, kita harus tahu dulu apa sih metamorfosis sempurna itu. Metamorfosis sempurna adalah proses perubahan bentuk tubuh hewan dari kecil hingga dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mengalami 4 tahapan. Ya. Tahapan di sini ataupun siklus hidupnya, yang pertama adalah telur, larva, pupa, dewasa ataupun dengan imago. Contoh hewan yang bermetamorfosis sempurna adalah kupu-kupu. Kupu-kupu merupakan salah satu serangga yang mengalami metamorfosis sempurna karena memiliki tahap pertumbuhan dari ulat yang berbeda dengan kupu-kupu dewasa. Proses metamorfosis pada kupu-kupu mengalami 4 tahapan. Siklus hidup mulai dari telur, kemudian telur kupu-kupu biasanya menempel di permukaan daun. Telur kemudian menetas menjadi ulat. Ulat itu akan makan dedaunan selama berhari-hari. Lama-kelamaan ulat tumbuh semakin besar dan berhenti makan. Setelah 15-20 hari, ulat mulai berubah menjadi kepompong atau pupa. Kepompong biasanya menggantung di ranting tumbuhan atau di daun. Masa kepompong ini berlangsung selama berhari-hari. Jika telah sempurna dan cukup waktunya, kupu-kupu keluar dan kepompong tersebut akan menjadi kupu-kupu dewasa.
Kemudian contoh hewan yang bermetamorfosis sempurna adalah nyamuk. Siklus nyamuk dimulai dari telur. Setelah telur, nyamuk menetaskan menjadi larva atau jentik. Jentik hidup dan memperoleh makanan di air. Selanjutnya, jentik berubah menjadi pupa atau kepompong. Perlu waktu 1-2 hari saja. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk dewasa. Setelah bersentuhan dengan udara, tidak lama kemudian nyamuk tersebut akan mampu terbang meninggalkan perairan untuk meneruskan hidupnya. Contoh hewan yang ketiga yang metamorfosis sempurna adalah lalat. Siklus lalat dimulai dari telur. Telur-telur yang dihasilkan diletakkan di tempat-tempat di timbunan sampah dan di atas makanan yang terbuka. Dalam waktu sekitar 12-24 jam, telur-telur itu menetas. Setelah telur-telur itu menetas menjadi larva belatung, bentuknya seperti cacing kecil. Pada umumnya, larva berkembang di kotoran yang basah dan makanan yang membusuk. Setelah beberapa waktu, 4-7 hari, larva akan tumbuh menjadi pupa atau kepompong. Bentuk pupa lonjong berwarna coklat tua. Selanjutnya, lalat dewasa akan keluar dari dalam pupa. Sekarang yang kedua adalah kita bahas tentang siklus hidup hewan dengan metamorfosis tidak sempurna. Sebelum diberikan contoh, kita harus tahu pengertian metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna atau tidak lengkap adalah proses perubahan bentuk hewan yang saat lahir tidak berbeda bentuknya dengan hewan tersebut dewasa. Yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan muda mirip dengan induknya, tetapi ada bagian-bagian tubuh yang belum terbentuk, misalnya sayap. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada serangga seperti kecoa, capung, jangkrik, belalang, semut, dan capung. Metamorfosis tidak sempurna mengalami 3 tahapan, yaitu mulai dari telur, nimpa, dan dewasa. Beda halnya dengan yang sempurna mengalami 4 tahapan. Contoh hewan yang tidak bermetamorfosis sempurna adalah kecoa. Kecoa memiliki siklus hidup atau metamorfosis tidak sempurna karena hanya memiliki 3 tahap, yaitu telur, nimpa ataupun bayi kecoa, dan dewasa. Tahap pertama adalah telur. Setelah telur menetaskan menjadi nimpa, dari telur kecoa menetas menjadi nimpa perlu waktu 30-40 hari. Nimpa adalah tahapan tubuh hewan muda. Nimpa pada kecoa memiliki bentuk tubuh yang hampir sama dengan kecoa dewasa, tetapi ukuran nimpa lebih kecil dan lebih memiliki sayap. Nimpa kemudian menjadi kecoa muda dan hampir menjadi kecoa dewasa. Setelah 5-6 bulan, nimpa mengalami pergantian kulit berkali-kali hingga menjadi kecoa dewasa. Setelah dewasa, kecoa akan bertelur dan telur tersebut akan menetas. Tahapan perubahan bentuk akan terulang lagi. Kemudian contoh hewan yang kedua, hewan yang tidak bermetamorfosis tidak sempurna adalah belalang.
Belalang merupakan hewan yang berkembang biak dengan bertelur. Merupakan salah satu serangga yang mengalami metamorfosis dalam hidupnya. Metamorfosis belalang tergolong jenis metamorfosis tidak sempurna karena tidak mengalami tahap kepompong atau pupa. Seperti halnya kecoa, metamorfosis belalang hanya melalui 3 tahapan utama, yaitu tahap telur, nimpa, ataupun belalang muda, sampai dengan belalang dewasa. Alhamdulillahirrabbilalamin, anak-anakku semua. Hari ini kita sudah belajar mengenai siklus makhluk hidup. Hari ini kita bahas 3, yaitu tentang pengertian siklus hidup. Kemudian yang kedua adalah siklus hidup hewan. Yang ketiga adalah metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami dan dimengerti. Kita bertemu di materi selanjutnya. Diakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.